Selamat pagi, bersama saya, Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi bersama Allah di waktu fajar. Dengan doa dan bimbingan darinya, kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia itu, ketika Yesus kembali untuk mengklaim miliknya, bahwa kita akan menunggunya di sana dengan tangan terbuka dan disambut ke hadiratnya yang kekal. Ditulis oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi. Pada tanggal 30 Juli 2022 dengan judul Pujilah Tuhan. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, saat ini kami sangat membutuhkan kuasa Roh Kudus bagi masing-masing kami untuk mendengarkan dan belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Terpujilah namamu ya Bapa di pagi hari ini, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Mazmur 34 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Mari kita ikuti penjelasannya. Apakah semua ibadah kita terdiri dari meminta dan menerima? Haruskah kita selalu memikirkan keinginan kita dan tidak pernah memikirkan manfaat yang kita terima? Haruskah kita menjadi penerima belas kasihannya dan tidak pernah menyatakan rasa terima kasih kita kepada Tuhan, tidak pernah memuji Dia atas apa yang telah Dia lakukan untuk kita? Kita tidaklah terlalu banyak berdoa, tetapi kita terlalu hemat dalam mengucap syukur. Jika kasih setia Tuhan mendatangkan lebih banyak ucapan syukur dan pujian, kita akan memiliki kekuatan yang jauh lebih besar dalam doa. Kita akan semakin berlimpah dalam kasih Tuhan dan lebih banyak dilimpahkan untuk memuji Dia. Jika engkau mengeluh bahwa Tuhan tidak mendengar doa-doamu, ubahlah prioritasmu dan satukanlah pujian dan permohonanmu. Ketika engkau mempertimbangkan kebaikan dan belas kasihannya, engkau akan menyadari bahwa Dia mempertimbangkan keinginanmu. Berdoalah dengan sungguh-sungguh dan tanpa henti, tetapi jangan lupa memuji Dia. Menjadi ciri setiap anak Tuhan untuk membuktikan karakternya. Engkau dapat mengagungkan Tuhan, engkau dapat menunjukkan kekuatan anugerah yang menopang. Ada banyak orang yang tidak menghargai kasih Tuhan yang besar atau belas kasihan Tuhan Yesus. Ribuan bahkan meremehkan kasih karunia yang tak tertandingi yang ditunjukkan dalam rencana penebusan. Semua yang mengambil bagian dalam keselamatan yang besar ini tidak begitu jelas dalam hal ini. Mereka tidak membiasakan diri untuk bersyukur. Tetapi tema penebusan adalah salah satu yang ingin dilihat para malaikat. Itu akan menjadi ilmu pengetahuan dan nyanyian orang-orang yang ditebus sepanjang masa kekekalan yang tiada henti. Apakah tidak layak untuk dipikirkan dan dipelajari dengan cermat sekarang? Haruskah kita tidak memuji Tuhan dengan hati dan jiwa dan suara untuk karya ajaibnya untuk anak-anak manusia? Disalin dari buku Testimonies jilid 5, halaman 317 dan 318. Biarlah pembacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan oleh karena firman-Mu di pagi hari ini, mengingatkan kembali kepada kami masing-masing untuk terus memuji Tuhan di dalam segala waktu, karena puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Lebih daripada itu memberikan sebuah penekanan kepada kami, berdoalah dengan sungguh-sungguh dan tanpa henti, tetapi jangan lupa memuji Dia. Terpujilah nama Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya. Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil,
Bapak Bupati bersama Wakil Camat dan seluruh stafnya, Kepala Desa, Lurah, RT, RW dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Mereka sedang melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka yang Tuhan percayakan. Oleh sebab itu curahkanlah hikmat pengetahuan sorga kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat menjalankan tugas mereka dengan penuh tanggung jawab dan berdedikasi. Kami juga berdoa untuk pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat dimanapun mereka berada. Saat ini kebutuhan yang paling terutama adalah kebutuhan akan Roh Kudus dalam pelayanan mereka. Kami menyerahkan para tim medis ke dalam tangan kasih Tuhan. Engkau berkati dokter, perawat, bidan, semua para pekerja kesehatan yang sedang melayani di setiap rumah sakit bahkan puskesmas. Biarlah mereka memberikan pelayanan yang terbaik. Lebih khusus kami berdoa untuk kelanjutan pembangunan Rumah Sakit Advent Palangkaraya, Rumah Sakit Advent Kupang. Tuhan berkati para panitia, para tukang yang mengerjakan bangunan tersebut. Curahkan kekuatan, kesehatan, hikmat dan pengetahuan sorga, agar mereka dapat melaksanakan tanggung jawab mereka dengan penuh dedikasi. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu Dr. Raymond yang telah dipercayakan oleh organisasi gereja Tuhan untuk memimpin Rumah Sakit Advent Palangkaraya. Hikmat sorga senantiasa Tuhan berikan kepadanya. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah dan setiap siswa di setiap lembaga pendidikan. Tuhan curahkan hikmat pengetahuan sorga untuk mendidik anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Lindungi mereka Tuhan, hiburkan mereka, dan berikan sukacita selalu kepada mereka dengan hikmat pengetahuan sorga, agar mereka dapat melaksanakan segala tugas dan tanggung jawab mereka dengan penuh sukacita kepada Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada. Biarlah dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan di dalam hidup mereka, mereka juga selalu bersyukur senantiasa di dalam setiap aspek kehidupan mereka, dan mereka juga dapat melayani Tuhan sesuai dengan bakat dan talenta yang Tuhan percayakan bagi masing-masing mereka. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup, ragu akan janji Tuhan. Kiranya Engkau berikan iman yang teguh kepada mereka, untuk mereka terus berharap bersandar hanya kepada Tuhan Yesus dalam setiap aspek kehidupan mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Dengarlah doa kami Tuhan, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.